Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama bu'istu li utamima karimal akhlaq. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maron, Bapak Ibu Dewan Guru Staf Karyawan SMA Negeri 1 Maron, serta panitia masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya banggakan, serta anak-anakku kelas 10 calon siswa SMA Negeri 1 Maron tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami sampaikan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu memanjatkan puji syukur di mana kita dinambahkan nikmat sehat walafiat. Semoga keluarga kita, keluarga besar kita semua juga mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu kita sampaikan kepada Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu menyampaikan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Wasin, guru PAI SMA Negeri 1 Maron yang dari awal sudah berada di SMA Negeri 1 Maron. Anak-anakku yang saya banggakan, saya dapat amanah dari panitia untuk menyampaikan materi etika dan karakter atau penanaman akhlak pada calon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Maron, dan etika komunikasi atau tata cara berbahasa kepada sesama sebaya, kepada Bapak Ibu guru dan kepada orang tua. Anak-anak yang saya banggakan, pertama kami pesan bahwa di masa pandemi kali ini tentunya kita tidak lepas dari protokol kesehatan yang disingkat dengan prokes, yaitu apa? Memakai masker, jangan lupa memakai masker, kemudian mencuci tangan, mengatur jarak, dan menghindari dari kerumunan. Insya Allah kalau prokes tersebut kita lakukan secara bersama-sama, penyebaran COVID-19 insya Allah akan mengurang, dan juga mudah-mudahan COVID ini segera berlalu dari bumi pertiwi Indonesia tercinta ini. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, berbicara masalah akhlak akhlak itu adalah ukuran, tolak ukur bagaimana perilaku seseorang bisa dikatakan baik, bisa dikatakan buruk. Di mana saja menjadi ukuran. Anda mau bekerja, Anda mau menghadapi yang lebih tua, menghadapi guru, menghadapi orang tua, menghadapi masyarakat, pertama-tama yang dilihat adalah akhlak atau etika. Akhlaknya kalau baik, maka hidupnya akan tentram karena mendapatkan nilai yang baik dari orang lain. Sebaliknya, jika akhlaknya jelek, maka dia pasti mendapatkan tempat yang disisihkan oleh orang lain atau dimarginalkan. Oleh karena itu, akhlak dalam kehidupan ini sangatlah penting. Sangat penting dicita-citakan oleh semua orang, termasuk orang tua kita semua. Orang tua kita tentunya menginginkan memiliki akhlak yang mulia, akhlakul mahmudah, akhlakul karimah bukan akhlakul syai'ah.
Kalau akhlakul syai'ah adalah akhlak yang jelek, dia selalu berteman dengan setan. Maka agar supaya menjadi dambaan orang tua, keinginan orang tua, marilah kita tanamkan akhlak yang baik. Kalau kita berakhlak, insya Allah kita mulia di hadapan manusia, di hadapan teman, di hadapan guru, juga hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, kamu semua datang ke SMA Negeri 1 Marom adalah untuk menimba ilmu, ingin mendapatkan ilmu. Jadi silahkan semua ditimba ilmu tersebut, tetapi harus mengingat bahwa Anda pertama-tama kali yang menjadi tolak ukur adalah akhlak. Jadi semua Bapak Ibu Dewan Guru ini punya tugas memperbaiki akhlak kalian. Bagaimana kalian menjadi orang yang mulia di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Maka semua Dewan Guru akan memastikan kalian untuk mengarah ke sana. Artinya, kalian yang dari rumah memang memiliki karakter yang kurang baik, nanti insya Allah di sekolah ini akan dibimbing, akan dibina menjadi orang yang baik. Gitu ya. Berbicara etika itu kan sering disamakan dengan pengertian akhlak ya, atau moral, atau disebut juga karakter building. Kemudian timbulnya etika itu di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya ada etika dalam kehidupan kebersamaan antara orang atau karena manusia itu hidup bermasyarakat. Fungsi etika adalah sebagai penilai, penentu, penetap terhadap sesuatu perubahan yang dilakukan oleh manusia. Jadi Anda untuk naik kelas tidak ada artinya nilai harian dapat 95, nilai semester dapat 100, tetapi nilai etika dan akhlaknya rendah, tidak ada artinya, kalian tidak akan naik kelas. Sebaliknya, jika kalian nilainya jelek, tidak capai KKM misalnya, ulangan juga jelek, tetapi akhlaknya bagus, maka akan menjadi pertimbangan utama kalian akan naik kelas. Jadi anak-anakku, perhatikan ini ya. Kemudian ada etika pendidikan. Kalau boleh saya gambarkan sebentar, biar tidak hanya rupa saja yang kelihatan, konsep kita lihat bersama-sama. Anak-anakku yang saya banggakan, selanjutnya etika berkomunikasi dengan Bapak Ibu, Ibu guru, orang tua, kepada masyarakat dan kepada teman. Jadi bagian dari akhlak yang mulia adalah bagaimana tata cara berbicara yang sopan, lemah lembut, selalu tabayun ketika menemukan suatu masalah, tidak langsung memvonis sesuatu itu adalah salah. Setiap ada permasalahan, maka kita wajib melakukan tabayun atau klarifikasi. Anak-anak, etika berbahasa, etika mengungkapkan sesuatu pada Bapak Ibu Dewan Guru. Misalnya, ketika Anda datang dari rumah, masuk pintu gerbang, ada Bapak Ibu guru atau
staf karyawan SMA, apa yang harus kamu lakukan? Yang paling benar adalah kamu menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Ustadz misalnya. Assalamualaikum Pak Guru, Bu Guru. Itu adalah sebagian orang yang menambahkan akhlak yang baik. Tidak baik jika datang dari sekolah itu malah selamat Pak, dadah Pak Guru, dadah Bu Guru, itu tidak baik. Ya minimal kalau tidak hafal salam maka sampaikanlah selamat pagi. Dan bersalaman tentunya ya. Kalau sekarang masih belum boleh bersalaman karena masa pandemi. Tetapi ketika kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru, maka kita harus bersalaman. Tidak elok dan tidak etis jika seorang murid ketemu dengan Bapak Ibu Dewan Guru mengatakan dadah, apalagi mengatakan halo, kurang baik. Sebaiknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pasti kami akan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Itu adalah bentuk penghargaan kepada guru. Bapak Ibu Dewan Guru dan staf karyawan tidak perlu penghormatan dari kalian sebenarnya. Tidak perlu. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Guru itu disegani. Ya. Menandakan kalau pendidikan SMA itu kalian berhasil. Kemudian, misal kalian datang dari rumah bersepeda motor, maka nyampe di pintu gerbang, jika ada Bapak Ibu Dewan Guru, hendaklah turun, ya, turun dari sepeda motor dan salaman, dan kalau bisa jangan dinaik kembali, dituntun ke tempat parkiran. Jangan seenaknya dari jalan masuk ngebut ke tempat parkiran. Paling tidak turun menyampaikan salam. Itu bagian dari etika yang baik atau akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Kemudian bagaimana anak-anak kalau di rumah? Maka orang tua juga menghendaki bagaimana? Ya bukan menghendaki ya, menurut saya sih wajib yang namanya anak mengabdi kepada orang tua. Pertama-tama bangun tidur membantu orang tua. Mandi, setelah mandi persiapan berangkat. Setelah makan, minum dan selesai, hendaklah pamitan dan bersalaman kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Tidak seenaknya, Bu berangkat, setelah itu berangkat. Jadi mencari ridhonya ibu, orang tua itu sangat penting, karena ada dalil mengatakan ridhollahu wa ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Maka untuk mendapatkan ridho tersebut hendaklah pamitlah yang baik, salaman dengan benar, kemudian ucapkan salam. Karena salam itu adalah bagian dari doa. Begitu ya anak-anak. Jadi kalian beretikalah kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan beretikalah kepada orang tua. Karena anak-anak sekalian perlu kamu tahu bahwa tempat mengabdi seorang hamba, tempat mengabdi seorang manusia ada tiga ya. Yang pertama kepada Allah dan Rasulnya. Kita mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Mengabdi kepada Allah bagaimana? Ya sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami meminta pertolongan dan kepadamu lah kami mengabdi. Jadi kepada orang tua juga mengabdi. Jadi pertama kita mengabdi kepada Allah, yang kedua adalah mengabdi pada orang tua, yang ketiga adalah mengabdi kepada guru. Jadi seorang manusia di muka bumi ini adalah tempat mengabdinya ada tiga. Satu kepada Allah dan Rasulnya, dua kepada orang tua, kedua orang tua, yang ketiga adalah kepada guru. Oleh karena itu berakhlak baiklah kepada Allah, kepada orang tua dan kepada guru. Jadi kalian jangan sampai
ngelamak, membentak pada orang tua maupun pada guru. Tuh, biar kalian menjadi orang yang barokah, menjadi orang yang bermanfaat, ya, sehingga kalian itu bisa disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah berguna bagi dirinya sendiri dan kepada orang lain. Ya, barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf manakala banyak kekurangan. Sebelum saya mengakhiri, ada tugas yang harus kalian tulis, yaitu tulislah 10 perbuatan baik di rumah maupun di sekolah. Tulislah 10 perbuatan baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, tulislah 10 perbuatan jelek baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian nanti dikumpulkan secara daring maupun secara nanti dikumpulkan di sekolah. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.